Oke, halo semua, gue Novia, dan pada kesempatan kali ini gue mau semacam bedah buku. Tapi bukunya itu lumayan singkat, karena ini juga video pertama gue bedah buku. Jadi gue mencoba dari yang kecil dulu. Gue nggak tahu ini akan berapa menit, cuma kalau gue kewalahan mungkin gak ada subtitlenya. Jadi buku ini adalah Anything You Want, 40 Lessons for a New Kind of Entrepreneur oleh Derek Sivers. Derek Sivers. Jadi kalau kita terjemahin secara nggak langsung, anything you want ini bisa berarti segala hal yang Anda inginkan, terus 40 pelajaran untuk entrepreneur atau pengusaha atau wira swasta jenis baru. Ini bukunya ya, tipis banget, cuma berapa nih? 86 halaman, bisa banget langsung kelar baca. Paling ya sejam 2 jam lah kelar. Terus di belakangnya ada tulisan semua everything I learned from starting, growing, and selling a company. Semua hal yang saya pelajari dari memulai, terus mengembangkan dan menjual sebuah perusahaan. Wow. Terus sebagai konteks gue pribadi tahu Derek Sivers ini dari blognya. Blognya itu sive.rs. Tapi tulis aja Derek Sivers di Google dan teman-teman pasti akan langsung nemu. Yang gue suka dari Derek Sivers adalah dia tuh bisa memberikan sebuah blog yang simple, baik dari layout, terus tulisannya, tapi menurut gue penuh makna. Jadi gue enjoy banget bacanya. Terus gue juga langganan newsletternya biar gue juga dapet blog terbarunya, walaupun gue udah jarang buka juga sih newsletter, jadi gue baca ketika gue mood. Terus ini dulu gue beli di Book Depository, turut berduka cita atas kehilangan atas tutupnya Book Depository, karena itu andalan gue banget dulu untuk beli buku-buku impor. Karena meskipun emang kadang suka agak lama, kayak sebulan baru nyampe, tapi free ongkir cuy, dan harganya itu suka lebih murah daripada toko buku di Indonesia. Nah, kita langsung aja mulai bukunya. Dia bilang, dedicated entirely to Seth Godin. This book only exists because he asked. Jadi dia bilang, buku ini didedikasikan sepenuhnya untuk Seth Godin. Dan buku ini ada hanya karena dia yang minta. Keren. Terus, gue tambah konteks lagi. Jadi, selain memang dia penulis blog, Derek Sivers ini juga dulu musisi, terus dari musisi dia juga punya perusahaan namanya CD Baby. Nanti kita akan banyak mendapatkan cerita dan mungkin ilmu-ilmu dari pengalaman dia punya CD Baby. Kita langsung aja buka. Dia bilang, ini pembukanya nih, 10 years of experience in 1 hour. 10 tahun pengalaman dalam waktu 1 tahun. Ini dia sendiri yang bilang. Dia tuh bilang pokoknya dari tahun 1998 sampai 2008 dia punya pengalaman yang seru. Dari memulai sebuah hobi yang kecil sampai akhirnya dia bisa mengembangkan hobi tersebut menjadi sebuah bisnis yang besar. Dan akhirnya dia bisa menjualnya menjadi $22 juta. Wow, multimilioner. Dan emang setahu gue karena dia juga udah dapat uang tersebut, dia juga punya lebih banyak kebebasan. Dan akhirnya nanti dia pindah-pindah ke Singapura. Dan setahu gue sampai sekarang akhirnya dia tinggal di Selandia Baru. Tapi kita lanjut baca lagi. Terus karena dia punya pengalaman berharga itu, orang-orang jadi ingin mendengar pemikirannya. Terus banyak orang yang bertanya padanya tentang pengalaman tersebut, pengalaman punya perusahaan, apalagi perusahaannya dari hobi, sampai akhirnya bisa menjual perusahaan tersebut dengan nominal yang menurut gue sangat fantastis. Terus intinya, kalau dia bilang nih di pembukaannya, dia bilang dia akan cerita tentang banyak hal atau kesalahan yang ia lakukan saat ia memiliki bisnis ini. Dan dia mengakui kalau dia melakukan banyak kesalahan. Dan jujur, karena ini ngomongin kesalahan dia, gue pribadi malah seneng banget. Karena kan memang kalau gue ya, dan kayaknya kebanyakan orang juga,
akan lebih ngena belajarnya ketika kita belajar dari kesalahan. Kayak kita gak mau ngulangin itu lagi dan berusaha untuk mencari cara baru agar kesalahan tersebut tidak terjadi. Terus dia bilang, gue tidak menyarankan kalau orang-orang harus kayak gue. Karena dia bilang, gue itu cukup berbeda. Jadi apa yang gue berlaku buat gue, itu belum tentu berlaku buat kalian. Oke? Tapi tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa cerita dia dan filosofi kehidupan dia itu layak untuk dibagikan. Makanya ini ada buku ini. Dan menurut gue juga cukup layak untuk dibagikan. Gue cukup senang bacanya, apalagi ini singkat. Oke. Terus dia bilang ini menyimpulkan yang tadi, ini adalah pengalaman 10 tahun yang dirangkum menjadi sebuah bacaan 1 jam. Dan semoga ide-ide yang ada ini bermanfaat untuk kehidupan dan bisnis kita. Dan dia juga bilang ini penting banget, semoga kalian juga tidak setuju. Nah itu bagus banget tuh, karena dalam hidup tentu kita tidak seragam, tidak homogen, jadi perbedaan pendapat itu juga sangat penting. Terus abis itu dia bilang gini, semoga Anda bisa email gue untuk memberitahu gue tentang pendapat lo yang berbeda. Karena itu adalah part atau bagian favorit dia. Wih, keren banget. Gue juga setuju, asal nggak ad hominem. Asal nyambung. Gak apa-apa nggak setuju, asal nyambung, oke? Terus dia bilang gini, ini bisa dibilang chapter pertama setelah pembukaan. What's your compass? Apa kompas kalian dalam hidup? Terus intinya dia bilang, kalau di chapter ini atau di bab ini, banyak orang yang nggak tahu kenapa mereka melakukan hal yang mereka lakukan. Kalau gue bisa bilang, banyak orang yang nggak tahu kenapa kita bekerja. Kenapa kita mengambil karir ini? Kenapa kita mengambil jurusan A? Jadi nggak sedikit orang tuh yang niru orang lain aja. Terus habis itu ikut go with the flow dan ikutin jalur yang ada tanpa membuat sebuah jalur yang sebenarnya lebih cocok sama diri kita. Jadi ikutin aja jalur yang besar, jalur yang umum. Nggak salah juga, tapi mungkin menurut Derek, ya, menurut Bapak Derek Sivers ini, ya kan kita berbeda-beda ya, kenapa harus ambil jalan yang homogen? Terus dia nambahin lagi, banyak orang yang menghabiskan waktu sampai berdekade-dekade. Apa nih? Oh ya, tapi baru sadar sebenarnya hal yang mereka perjuangkan selama bertahun-tahun itu belum tentu akan membuat mereka bahagia. Dan dia ini bilang, ini penting banget, jangan sampai ketika Anda berada di kasur rumah sakit, terus kondisinya udah sakit banget, Anda menyesal. Karena Anda lebih memilih distraksi kecil daripada mimpi-mimpi besar Anda. Terus, nih gue pakai Anda ya, kalau gue pakai lo maaf banget, tapi gue berusaha untuk pakai Anda. Anda harus tahu filosofi personal Anda yang membuat diri Anda bahagia dan membuat merasa senang atau layak dengan apa yang dilakukan. Karena ya memang nggak sedikit orang tuh ikut jalur, ikut kata orang tua, ikut sayangnya nggak semua orang emang juga punya privilege atau keuntungan untuk mengikuti mimpinya. Kayak mungkin mau ngikutin mimpi tapi ya ada adik yang harus dibayar kuliahnya. Ya ini nggak salah sih yang dia bilang, tapi menurut gue nggak semudah itu sayangnya. Walaupun mungkin ya timing orang juga beda-beda. Tapi ya kita lanjut baca dulu. Terus dia bilang di cerita-cerita yang akan datang ini di buku ini Anda akan menyadari beberapa tema yang serupa. Dan ini adalah filosofi saya dari 10 tahun ketika saya memulai dan mengembangkan bisnis kecil. Nih, jadi kita langsung dikasih intisarinya. Dia bilang, bisnis itu bukan soal uang. Bisnis adalah membuat mimpi-mimpi Anda menjadi nyata untuk orang lain dan diri sendiri. Oke? Terus abis itu, membuat sebuah perusahaan adalah cara terbaik. Bukan cara terbaik, cara yang baik untuk meningkatkan dunia sambil meningkatkan diri sendiri.
gue bukan seseorang yang punya bisnis. Paling gue cuma punya kanal YouTube ini. Tapi gue setuju, terutama di bagian meningkatkan diri sendiri. Karena dengan adanya kanal YouTube ini, gue dituntut oleh diri sendiri untuk berpikir, untuk berkarya juga setiap hari, dan membagikannya ke publik. Ya kan, kayak teman-teman nonton nih, gue kenal atau enggak, tapi terima kasih udah nonton. Pokoknya ya secara nggak langsung, menurut gue, mengembangkan diri sendiri dulu, dan secara nggak langsung nanti kita mungkin akan mengembangkan dunia juga, meningkatkan kualitas. Yeah. Terus habis itu, ketika Anda membuat perusahaan, Anda membuat sebuah dunia utopia. Weh. Itu adalah tempat di mana Anda mendesain dunia yang sempurna. Gila. Ini aja pernyataan lumayan utopis. Tapi ini kan berdasarkan pengalaman dia ya. Mungkin pengalaman kita akan berbeda, tapi gue paham sih maksud dia. Karena ini kan bisnis ya kita yang bikin. Terus kepalanya kita lah, kurang lebih. Jadi sebenarnya tergantung kita mau ngejalaninnya gimana. Gak mesti ikut jalur utama. Jadi emang ini ya sesuai judulnya. 40 anything you want, apapun yang Anda mau. 40 pelajaran untuk jenis baru dari entrepreneur atau pengusaha. Jadi emang ya di buku ini kita nggak akan ngomongin tipe orang-orang yang homogen. Jadi ini ngomongin tentang gimana kita bisa lebih otentik pada diri sendiri. Terus jangan melakukan apapun hanya karena uangnya. Ini gue setuju banget. Karena betul banyak hal butuh uang, tapi kalau kita tujuannya hanya uang, bisa jadi nanti kita amit-amitnya menghalalkan segala cara. Jadi kalau gue tangkap dari pernyataan itu, kita bisa kok, bisa dan boleh untuk punya banyak uang, tapi jangan mendewakan uang. Karena itu lumayan beda loh, mendewakan uang sama berusaha untuk mendapatkan uang yang banyak. Kan bisa jadi kita berusaha untuk mendapatkan uang yang banyak untuk meningkatkan hajat hidup keluarga kita, atau diri kita sendiri, atau membantu orang lain. Kan beda-beda tujuan orang, tapi jangan pernah mendewakan uang. This is a very good quote. Ini adalah pernyataan yang bagus. Terus dia bilang, don't pursue business just for your own gain. Oke, kita langsung terjemahin ke bahasa Indonesia. Jangan menjalankan bisnis hanya untuk keuntungan pribadi. Hanya jalankan bisnis untuk menjawab panggilan pertolongan, calls for help. Jadi kalau menurut gue sih ini dia bilang kita jangan egois dalam berbisnis. Kayak bisnis tuh akan berjalan karena ada banyak orang lain yang akan mensupport kita, entah membeli produk atau jasa kita. Jadi kita sebaiknya juga harus mengikuti demand atau permintaan atau permintaan dari orang-orang lain. Ini kayaknya mungkin maksudnya kalau di istilah startup product market fit ya. Kayak menurut kita bagus, tapi kalau misalkan sebenarnya nggak butuh orang-orang ya buat apa juga. Oke. Terus sukses datang dari bertumbuh dan inventing, bertumbuh dan menemukan sesuatu secara persisten atau secara konsisten. Bukan dari secara persisten mempromosikan apa yang tidak bekerja. Betul, gue setuju. Kayak yang dia omongin di sini, ya sukses itu datang dari bagaimana kita selalu konsisten untuk berkembang. Nggak mesti jadi yang terbaik, nggak mesti perfect, nggak, tapi kita selalu punya kemauan untuk terus berkembang. Terus dia bilang, your business plan is a mood. Jadi rencana bisnis Anda itu cuma mood itu kayak gladi resik. Anda sebenarnya tidak pernah tahu apa yang orang-orang mau sampai Anda buat. Wih, ini keren banget nih. Ini kalau gue relate ke kehidupan gue ini soal YouTube gue nggak pernah tahu sebenarnya orang-orang tuh mau apa. Tapi setidaknya gue pelan-pelan tuh tahu, ngelihat dari data dari video-video yang gue upload. Oh ternyata orang lumayan seneng nih kalau ada video Malaysia yang bikin orang Indo. Atau kayak ternyata nggak sedikit orang yang cukup seneng dengerin gue ngoceh. Jadi cukup
kaget, kayak gue kira konten-konten keuangan ya bakal lebih banyak, ternyata konten ngoceh juga lumayan banyak. Jadi makanya kayak gue juga mau ambil quote penting dan lumayan bermanfaat buat gue. Kalau kata Panji, bikin aja dulu, nanti sambil bikin kita akan akan berusaha untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan ini juga menurut gue sangat terkait sama quote yang tadi Derek Sivers tulis. Terus abis itu dia bilang, wih ini oke banget. Memulai dengan tanpa uang adalah sebuah keunggulan. Anda tidak butuh uang untuk memulai menolong orang lain. This is good. Gini, gue ambil dari pengalaman gue juga ya. Jadi biar ada actionnya juga yang mungkin applicable buat gue, yang bisa gue terapkan untuk gue sendiri. Dan mungkin kalau teman-teman juga punya pengalaman serupa atau mungkin belum punya pengalaman serupa, bisa belajar juga dari poin-poin yang disebutkan oleh Derek Sivers. Jadi gue ini bikin YouTube awalnya cuma beneran dari HP gue doang. Emang gue nggak bohong, HP gue bagus. Maksudnya kualitas videonya bagus. Terus emang terbiasa buat rekaman. Audionya juga lumayan bagus tanpa ada mikrofon jepit pun. Tapi intinya gue nggak banyak modal. Kayak gue nggak perlu beli kamera baru. Terus bahkan lampunya ini dari lampu belajar yang ada. Jadi intinya gue memanfaatkan yang ada tanpa mengeluarkan modal. Kecuali ini ya, gue ngeluarin modal buat mikrofon jepit gue ya. Karena kayak gue lama-lama denger, aduh kok kualitas mikrofon HP-nya agak kurang ya lama-lama. Akhirnya gue kayak beli juga harganya 100 ribuan. Kayak menurut gue masih cukup layak lah, masih reasonable. Jadi intinya ini setuju banget, kayak kalau kita mulai dari sesuatu tanpa mengeluarkan modal banyak tuh, kita jadi belajar untuk kreatif dari setiap kesempitan yang kita punya. Dan pelan-pelan kita jadi tahu, ternyata audionya kurang nih, ya udah gue tambah mikrofon jepit. Jepitnya juga yang ada tali. Kenapa? Karena kayak yang pakai Bluetooth, terus gue harus cas lagi, terlalu ribet buat gue. Jadi gue cari yang nggak butuh baterai, gue tinggal colok, terus ngomong, dan mikrofonnya menurut gue masih lumayan oke. Intinya suara gue jelas. Tapi kalau nggak jelas boleh banget komen. Terus abis itu, you can't please everyone. Wow, ini penting banget. Anda tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Jadi, berbanggalah untuk exclude people. Berbanggalah kalau misalkan tidak semua orang yang suka. Mungkin ya kurang lebih seperti itu terjemahan tidak langsungnya. Ini bener banget. Kalau misalkan kita berusaha untuk menyenangkan semua orang, yang ada nggak akan ada orang yang benar-benar seneng sama kita. Jadi ya udah, kalau emang ada orang yang nggak suka, biarin aja. It's okay, namanya manusia berbeda-beda seleranya. Jadi kalau misalkan kita tidak termasuk pada selera mereka, ya udah, bukan masalah. Terus abis itu make yourself, buatlah diri Anda tidak penting ketika Anda menjalankan bisnis Anda. Wih, ini keren nih. Ini menurut gue ngomongin soal delegasi. Jadi kalau di bisnis bukan kayak apa sih istilahnya, self freelancer yang sendiri gitu. Kalau di bisnis ya lo jangan menganggap diri lo tuh satu-satunya orang yang penting. Enggak. Itu bahaya banget, apalagi kalau lo pengen bisnis lo berjalan dengan jangka panjang dan punya banyak orang yang pengen bantu lo. Karena di sini justru kalau di bisnis, kalau yang gue tangkap ya, bukan dari pengalaman gue tapi dari yang gue tangkap, ya karena lo punya tim, lo harus buat tim tersebut juga penting di bisnis ini. Karena balik lagi, meskipun lo yang bikin, lo yang mimpin, tapi kan yang kerja bukan lo doang. Kalau lo mikirnya lo doang yang paling penting, ya itu nggak akan bagus untuk kepanjangan bisnisnya. Dan mungkin lo juga secara nggak langsung tidak akan menghargai tim lo yang udah rela bantu lo menjalankan tim. Ini oke banget sih. Jadi menurunkan ego dari diri sendiri. Terus ini poin terakhir, paling penting. Poin yang paling penting, the real point of doing anything. Poin yang paling penting untuk melakukan apapun yang kita lakukan adalah menjadi bahagia. Jadi lakukan apapun
hal-hal yang membuat Anda bahagia. Ini penting banget nih. Jadi intinya kalau misalkan kita nggak terlalu suka, mungkin gini nih konteksnya. Kita sebenarnya nggak terlalu suka, tapi ini bukan kewajiban kita. Tapi mungkin kayak orang-orang menekan kita ya, ngapain dengerin mereka gitu loh. Emang mereka bayarin kita. Kalau mereka yang bayarin kita beda ya. Ini beda-beda. Maksudnya kayak, cuy kok lo nggak ini. Ya, ngapain kita ngikutin kata mereka? Menurut mereka mungkin tepat, tapi mungkin buat diri kita sebenarnya nggak secocok itu. Jadi, turutilah diri sendiri. Oke, terus dia bilang nih tambahan. Jadi sebenarnya apa sih yang tadi udah gue omongin? Kata Derek. Konteksnya apa sih? Terus kata dia, ya gue sebenarnya nggak suka ngomongin tentang diri sendiri. Tapi kalau biar lessons atau kayak pelajaran-pelajaran tadi masuk akal, ya gue harus cerita. Oke. Terus dia bilang, di chapter Just Selling My CD, hanya menjual CD gue. Jadi semua ini berawal dari 1997. Wow, kita akan memasuki kehidupan dari Derek Sivers. Gue dulunya adalah musisi profesional, berusia 27 tahun. Oke, kayak gue langsung simplifikasi, dia tuh hidup dengan bermusik. Bahkan dia keliling US, Europe, terus bantu ngeproduksiin album orang lain. Wah, pokoknya dia tuh bener-bener full-time musisi yang kerjaannya banyak banget. Dia bilang emang rekening dia tuh kecil sedikit nominalnya, tapi nggak pernah kosong. Terus dia bilang dari penghasilannya menjadi musisi tersebut, dia punya uang yang cukup untuk membeli rumah. Habis itu dia membuat CD dari musik-musiknya dan dia bilang dia bisa menjual 1.500 kopi di konsernya. Itu sebuah nominal yang lumayan banget, apalagi kalau kita ngomongin musisi indie. Dan apalagi kalau kita bandingin sama zaman sekarang yang semuanya serba digital. Terus dia bilang dia mau banget jual ini online, tapi nggak ada bisnis yang mau menjual musik independen secara online. Tidak ada satupun. Dan akhirnya dia nelpon satu-satu toko online besar dan mereka tuh bilang hal yang sama. Satu-satunya cara agar CD dia bisa dijual di toko-toko mayor, toko-toko online mereka adalah dengan melalui distributor yang besar. Terus dia bilang, nggak segampang itulah cuy. Apalagi saingan di industri musik tuh berat banget. Mau lo udah tanda tangan sama label lah, wah susah banget. Dia bilang nih, kalau misalkan lo tidak bisa menjual di beberapa bulan pertama, lo langsung dibuang udah. Gila ya, gila banget cuy. Kayak the winner takes it all. Kalau kata Abah, the winner takes it all. Jadi pemenangnya akan mengambil semua. Terus dia menambahkan tapi bukan distributornya yang jahat, tapi emang sistemnya aja yang buruk dan ya udah mau gimana. Terus abis itu dia kayak akhirnya mikir ya udahlah gue bikin toko online gue sendiri gitu. Emang susah banget, tapi ternyata emang susah banget. Dan apalagi pas itu di tahun 1997. Dan akhirnya dia bikin sendiri akun penjualan kartu kredit, terus butuh $1.000 untuk biaya setup, terus belum lagi paperworknya kayak dokumen-dokumennya. Dan abis itu bahkan kayak ada pihak dari bank yang ngecek lokasinya dia untuk mastiin kalau dia itu beneran legit. Wajar dong, ya kan? Abis itu ya udah deh dia pelan-pelan bikin keranjang belanja. Dia nggak tahu programming, tapi dia ambil beberapa contoh dari buku programming. Emang banyak tentunya trial dan error, kayak percobaan dan kesalahannya juga. Tapi akhirnya dia bisa nampilin kata-kata yang simple tapi penuh makna. Kata-katanya adalah buy now alias beli sekarang di websitenya dia. Apalagi ini tahun 1997 cuy. Gila banget sih.
belum umum. Gila. Terus abis itu tadinya kan dia cuma jual buat dirinya sendiri. Dan akhirnya teman-teman musisi lainnya tuh nanya ke dia. Kayak, lu bisa jualin CD gue juga nggak? Terus habis itu dia mikir, boleh, nggak masalah. Dan dia tuh cuma mau bantuin aja ya kan sama musisi. Dan akhirnya kayak dia bisa menambahkan CD musisi tersebut, teman musisinya tersebut untuk jualan CD. Dan setelah satu musisi tersebut, akhirnya dua temennya mulai tanya lagi. Sampai orang asing kayak, kata temen gue, lu bisa ngejual CD ya? Terus abis itu dari situ mulailah deh pihak-pihak yang besar kayak two popular online music leaders, kayak pemain besar penjual musik online akhirnya juga memberitahukan informasi ini di mailing list mereka. Dan akhirnya sampai 50 musisi daftar, gokil. Padahal awalnya dia cuma mau nolongin temennya dia doang. Ternyata dari word of mouth, dari mulut ke mulut, usahanya dia tuh langsung merebak ke semua pihak. Wih, keren. Jadi intinya, kalau yang gue tangkap di sini, kita nggak perlu langsung kayak, wih, gue punya bisnis, gue punya ide. Gue langsung idein di sosmed, gue langsung bikin website, gue langsung bikin YouTube, gue langsung bikin rencana marketing. Enggak. Kalau yang gue tangkap dari tulisannya dia ini, ya kita fokus dulu sama usaha untuk diri sendiri dulu. Dan kalau dari usaha kita sendiri ternyata ada satu temen yang nyoba, ya udah kita coba tolongin dulu. Terus lama-kelamaan apa yang kita tawarkan, jasa yang kita tawarkan itu akan berbicara dengan sendirinya tanpa perlu ada marketing jor-joran. Karena belum tentu marketing jor-joran itu akan berhasil, karena belum tentu produk atau jasa yang kita berikan tuh bagus. Kayak ngapain kalau produk atau jasa kita sebenarnya nggak bagus-bagus banget tapi marketingnya oke. Ya percuma, orang juga males. Nah kalau ini kan udah terbukti kayak, temen gue ngejual CD nih, asik banget. Terus dia nanya ke temennya, lu jualin CD, gimana caranya? Iya ini nih, kontak aja si Derek nih, ntar gue kasih nomornya. Terus habis itu dia langsung kontak Derek. Dan emang butuh juga kan, jadi langsung pas. Ini menurut gue keren banget sih, kayaknya nggak sengaja ya. Tapi dari nggak kesengajaan ini, dia bahkan mau usaha buat set up merchant kartu kredit, terus sampai ada orang dari bank yang ngecek toko dia. Ngeluarin modal $1.000, gokil. Terus kita lanjut ke chapter selanjutnya. Nah ini yang gue seneng dari buku ini, singkat banget. Lihat nih, ini chapter yang 1 nih. Terus habis itu chapter 2-nya ini. Cerah. Oke, menurut gue kalau teman-teman punya resource atau kesempatan, beli deh buku ini. Buku-bukunya Derek Sivers menurut gue oke banget sih. Emang sebenarnya kalau beli dari website dan dikirim ke Indonesia agak pricey. Karena tipis. Tapi menurut gue worth it banget sih investmentnya, investasi untuk beli bukunya sampai dikirim ke Indonesia. Menurut gue sangat layak untuk dikeluarkan. Karena ini singkat, tapi karena singkat juga dan padat, enak buat dibaca berulang-ulang. Kayak ini kan gue secara nggak langsung sebenarnya baca ulang. Oke, terus chapter selanjutnya, make a dream come true. Buatlah sebuah mimpi menjadi nyata. Terus habis itu, menjual CD teman-teman gue akhirnya banyak mengambil waktu gue. Dan secara nggak langsung dia baru sadar, gue nggak sengaja ya bikin bisnis ya. Tapi kan gue nggak mau bikin bisnis awalnya. Kayak dia bilang, gue udah hidup di kehidupan dream life gue. Gue udah mencapai mimpi gue untuk hidup sebagai musisi penuh waktu. Dan gue tidak mau hal apapun bisa mengganggu gue dari hal tersebut. Jadi gue mikir, I thought that, jadi dia bilang gini, takut ke distract dari kehidupan mimpinya dia, karena gue paham sih maksudnya, karena kalau misalkan mungkin bisnisnya makin gede, malah dia jadi nggak fokus sama sebenarnya apa yang dia benar-benar suka. Terus abis itu dia bilang,
ya udah daripada gue coba untuk bikin ini menjadi lebih besar, gue akan mencoba untuk membuat bisnis ini menjadi kecil. Jadi kebalikan dari ambisi. Keren sih. Terus dia bilang, apa nih? Tunggu. Akhirnya dia kayak bikin, apa sih tujuan gue menjalankan ini? Terus dia bilang satu, dia pengen bisnis ini bisa memberikan dia sebuah income per minggu. Terus dua, bisa toko-toko ini bisa memberikan nama lengkap dan alamat dari semua orang yang membeli CD-nya dia. Jadi ini adalah fans gue, bukan nama-nama dari distributor. Jadi dia menurut gue menganggap para pembelinya itu ya sebagai teman, sebagai penggemar, sebagai sesama manusia biasa aja, bukan sebagai angka dari pembeli, bukan sebagai profit saja. Terus tiga, dia harap semoga dia tidak dibuang meskipun tidak banyak menjual. Jadi kayak dia bilang, meskipun gue hanya jual 1 CD per 5 bulan, ya CD itu akan ada untuk orang-orang yang ingin membelinya. Cie. Terus dia bilang, tidak akan memperbolehkan penempatan atau kayak sponsor berbayar. Jadi kalau dia bilang, ini nggak adil buat orang-orang yang nggak bisa bayar paid placement ini atau penempatan khusus ini. Jadi dia mau ini adil buat para musisi independen. Dan ini menurut gue terkait dengan keinginan Derek untuk membuat sebuah dunia utopia versi dia. Jadi ini aturan-aturannya. Keren ya? Oke. Terus dia bilang itu misinya dia, terus dia suka. Dan menurut dia ini adalah hobi yang layak. Karena dia bilang kan bisa kenalan sama orang-orang juga. Terus dia tidak perlu meraih profit yang banyak, yang penting dia tetap bisa lakuin ini. Dan memberikan sebuah media yang nyaman buat teman-teman musisi independennya untuk menjual musiknya. Keren! Dan abis itu dia menamakannya CD Baby dan menaruh CD-CD punya temannya di sana. Terus abis itu intinya dia bilang lagi, dia pokoknya tidak ingin si Derek membuat sebuah bisnis yang besar. Dia cuma bilang bagaimana dia ingin sebuah hal kecil bisa terlihat. Dia ingin membuat sebuah hal kecil tapi terasa sempurna bagi dirinya sendiri. Dan dia bilang gini, ketika Anda membuat bisnis, Anda akan membuat sebuah dunia semesta yang kecil di mana Anda yang akan mengontrol semua peraturan. Ini adalah utopia Anda. Dan ketika Anda bisa membuat mimpi tersebut menjadi nyata untuk diri sendiri, itu secara nggak langsung akan membuat orang lain mencapai mimpinya juga. Wih, keren. Jadi sebenarnya kayak gue lihat Derek memperlihatkan cara dia untuk membuat dunia versi dia, untuk membuat utopianya, dan dia secara nggak langsung kayak berharap, mungkin nggak berharap juga sih. Dan menurut gue dengan ada contohnya dia yang udah buat utopia, orang lain tuh jadi akan lihat, wah gue juga bisa bikin utopia sendiri. Oke. Terus menurut gue itu aja dulu untuk kali ini, untuk bagian pertama. Gila, gue cuma 7 halaman doang nih, tapi udah 33 menit. An hour dari Hong Kong. Ternyata seru juga ya. Mungkin kalau baca an hour, tapi kalau kita obrolin, lihat aja nih, baru 7 halaman udah 34 menit. Anjir. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai titik ini. Semoga bermanfaat dan mungkin bahkan nggak gue bikin part selanjutnya ya. Gue nggak tahu gimana. Cuma kalau gue bikin part ini aja, semoga bermanfaat juga dan membuat teman-teman jadi tertarik untuk baca bukunya full atau mungkin mengunjungi blognya Derek Sivers karena menurut gue oke banget. Dan sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!